Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Universitas Bina Dharma. Baiklah, kami akan menjelaskan berkaitan dengan penggunaan Turnitin di Universitas Bina Dharma. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan aktivasi bagi akun baru yang baru didaftarkan pada administrator Turnitin Universitas Bina Dharma. Pertama, ketika pengguna telah didaftarkan, maka pengguna tersebut mendapatkan notifikasi tentang setup akun Turnitin bagi dosen yang ada di Universitas Bina Dharma. Akun tersebut atau notifikasi tersebut akan tampil seperti ini. Ini adalah akun yang kami buat dengan email dosen@binadharma.id. Untuk Bapak Ibu yang belum memiliki akun Turnitin dapat mengirimkan email ke kami akan mendaftarkannya. Dan setelah kami daftarkan akan mendapatkan email seperti ini. Oke, selanjutnya setelah membuka email akan ada tulisan isi email dari Turnitin ya. Di sini hai dosen UBD, nama awalnya adalah dosen, nama akhirnya adalah UBD. Di sini sebagai administratornya adalah Bapak Haidar Mirza. Kemudian untuk melakukan aktivasi dapat mengklik setup account. Setup account. Setup account ini akan berisi tentang link. Yang pertama kita masukkan email kita sesuai dengan notifikasi dosen@binadharma.ac.id, nama akhirnya adalah UBD tadi dibuat. Kalau nama Bapak Ibu sesuai dengan nama Bapak Ibu. Kemudian akan ada email lagi yang dikirim ke email yang awal tadi, yang dosen@binadharma.id tadi. Akan masuk lagi emailnya. Akan tampil ada lagi create your Turnitin password. Kita klik create password. Kita klik password, kita klik linknya, akan tampil untuk kita mengisi password. Di sini berhubung ini tutorial saya buat saja passwordnya password @123 password. Kita confirm lagi password @123. Kita create password. Kemudian kita login menggunakan email kita tadi ya, yaitu dosen dan passwordnya password @123. Kemudian kita klik login. Nah, setelah login kita diminta untuk memilih pertanyaan keamanan. Pertanyaan keamanan ini kalau kita lupa password seperti itu. Nah, intinya untuk keamanan akun Turnitin kita. Banyak pertanyaan di sini, misalkan salah satunya what was the first author that you can remember reading? Tulis saja jawabannya apa. Saya tulis saja Usman. Kemudian nama awal, nama akhir. Jika ada kesalahan boleh dirubah di sini. Oke, klik next. Nah, setelah kita klik next, kita ada beberapa agreement yang harus kita klik. Ketika agree, continue. Kemudian kita akan dimasukkan ke login kita. Di sini kalau kita lihat ini ada instruktur dan student. Jika kita sebagai instruktur, otomatis kita loginnya sebagai instruktur. Nah, untuk melakukan pengujian ataupun cek plagiat, kita pertama kali harus membuat kelas. Kita harus membuat kelas. Ya, kita klik kelas. Nah, di sini kelas ini sangat penting karena kelas ini akan digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan pengecekan di Turnitin. Yang perlu kita ingat adalah pilih aja ini standar ya. Kelas NIM-nya misalkan bimbingan.
Oke, kita mau ngecek kelasnya misalkan bimbingan. Nah, enroll key ini perlu kita ingat karena enroll key ini yang akan kita kasihkan ke mahasiswa kita untuk register sebagai eh, mahasiswa yang melakukan assignment, ngecek ngecek file-file skripsi ataupun proposal ataupun artikel. Misalkan kita buat saja di sini 1 sampai 8. Ingat harus angka ini. Enrollment key ini kita sebaiknya angka. Bisa mungkin tanggal lahir Bapak Ibu atau mungkin apa saja karena sebagai key saja. Ini kita harus ingat. Kemudian subjek, areas kita ini contoh satunya salah satunya computer science. Sudah levelnya graduate, bisa kita buat saja graduate. Kelas endednya kita buat saja tahun 2021 31 Januari. Kemudian kita klik submit. Oke, kita tunggu. Nah, harus kita ingat ini kelas ID dan enrollment key ini kita catat ya. Enrollment key ini kita catat dua-duanya ini karena ini akan digunakan untuk mahasiswa melakukan registrasi sebagai student untuk ngecek Turnitin. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi nanti ngecek punya mahasiswa, biar mahasiswanya sendiri. Nah, ini digunakan class ID dan enroll key. Kemudian setelah kita buat enroll key, kita buat kelas, kita buat assignment. Nah, assignment ini sesuai dengan aturannya kita buat saja buat kita tunggu sebentar agak lelet internetnya. Kita buat assignment. Assignment ini sementara dulu assignment kita buat saja misalkan artikel mahasiswa kita buat. Kemudian endednya kita buat saja sama seperti kelasnya. Kelasnya kita buat saja 31 Januari. Ya. Lalu file types-nya pilih saja yang settingan default dari Turnitin. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini allow submission after due date. Ya, kita isikan aja karena maksudnya karena sudah selesai kelasnya bisa di sambil lagi ya kita biarkan saja. Generate report for submission ya. Immediately biarkan saja. Exclude bibliografi ya kita excludekan saja bibliografi. Exclude code material kita include. Small resource ya kita yeskan saja kalau nggak salah itu 1%. Kita main persentase kita 1%. Kita 1%. Nah, lu student to see simulator report. Jadi setelah mahasiswa melakukan pengujian ataupun cek Turnitin, apakah dia langsung dikasih reportnya? Ya kita yeskan saja karena masih saya ingin tahu di mana letak salahnya. Standard paper ini kita centang saja no repository. Ya, kita ambil amannya saja. No repository, enable grammar checking ya nggak usah. Kemudian kita klik submit. Nah, kan mahasiswa itu ngecek nggak mungkin satu kali. Kita buat aturan, misalkan mahasiswa ngecek boleh 3 kali atau 4 kali. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini assignment pertama, mahasiswa hanya, ingat, satu mahasiswa pada satu assignment dia hanya dapat submit 1 kali pengecekan. Jadi untuk bagaimana kalau dia ingin membuat pengecekan lagi, kita buat assignment lagi. Kita buat assignment lagi, kita pilih ini yang kedua. Ini paper assignment, revision assignment. Nah, kita anggap ini adalah sebagai artikel revisi ataupun pengecekan revisi atau childnya, anaknya dari turunannya dari assignment sebelumnya yang kita buat. Nah, berapa kali kita ingin mahasiswa itu boleh mengecek? Nah, kita sebaiknya membuat kebijakan sendiri apakah kita izinkan 2 kali, 3 kali. Nggak mungkin kita banyak-banyak seperti itu. Nah, juditnya kita samakan saja. Ini bulan apa? Januari 2021. Ini immediate report. Lalu student to see the original report ya. Kita yeskan saja. Kemudian kita klik submit. Oke. Nah, kita lihat ini adalah revision 1. Kemudian kalau kita ingin membuat mahasiswa bisa mengecek selama 3 kali, kita klik saja add assignment lagi. Nah, kita buat revision lagi.
kita sama ya, kita klik saja revision assignment, kita buat saja, kita klik next, kita samakan saja ini artikel perbaikan yang kedua. Seperti itu, perbaikan yang kedua. Kita samakan saja 2021 sampai 1 immediately yes submit. Nah, sekarang mahasiswa hanya bisa mengecek selama 3 kali karena di saat dia sudah dicek artikel mahasiswa pada assignment ini, dia tidak dapat melakukan pengecekan lagi di assignment ini. Dia hanya mengecek revision 1, revision 2. Jadi tergantung dosennya mentolerir mahasiswa itu untuk cek berapa kali. Kalau dia bisa ngecek 4 kali ya buat saja 4 assignment. Tapi ingat assignment yang selanjutnya adalah assignment childnya atau anaknya dari assignment yang pertama. Seperti itu. Nah setelah ini kita buat mahasiswa atau bagaimana secara mahasiswa untuk melakukan pengecekan. Seperti itu. Nah, kita mahasiswa dapat melakukan register sendiri akun Turnitin. Bagaimana caranya? Dia bisa klik create account di sini, kemudian dia klik student, ya, student. Nah, yang perlu diingat tadi adalah kelas ID dan kelas enrollment key. Nah, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita harus mengingat kelas ID-nya dan enrollment key-nya, seperti itu. Kemudian baru kita isi detail informasi mahasiswa. Kita buat saja misalkan mahasiswa. Kemudian kita buat last name-nya Sejati, misalkan Sejati. Display name kita ini terserah mahasiswanya mau ditampilkan seperti apa namanya. Emailnya buat saja mahasiswa @student.binadarma.ac.id, konfirm email, password. Nah ini passwordnya kita buat saja password mahasiswanya sendiri, seperti itu terserah mahasiswanya. Tapi di sini kami tutorial buat saja mahasiswa @2020. Siswa 2020. Kemudian select question kalau dia reading kita samakan saja. Ini pertama, ini pertanyaan keamanan kalau ingin reset password atau apa keamanan lah. Ini Usman. Agreement ya. Sampai ke bawah kita scroll ya, kemudian I'm not robot, ini spam, create profile. Nah, otomatis setelah mahasiswa melakukan pendaftaran dan mendapatkan kelas ID dan enrollment key dari dosen, otomatis dia akan terdaftar sebagai pengguna Turnitin dengan level student. Nah, untuk melakukan pengecekan dia dapat mengklik kelas ini ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia hanya dapat 3 kali mensubmit. Yang pertama di kelas di assignment artikel mahasiswa, kemudian dilanjutkan ke revisi pertama, revisi kedua. Jadi 3 kali. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu dosen ingin 4 kali loh mahasiswanya ingin bisa ngecek ya buat saja assignment lagi tapi anak dari artikel mahasiswa yang pertama itu. Jadi di sini misalnya revisi 1, revisi 2, revisi 3, revisi 4 dan seterusnya. Nah, selanjutnya mahasiswa akan dapat melakukan pengecekan. Bagaimana caranya? Dia setelah mengklik kelas tadi akan otomatis kelas bimbingan dan assignment akan muncul. Untuk melakukan pengecekan, mahasiswa dapat mengklik jika itu yang pertama adalah submit. Nah, setelah kita submit, ada di sini kalau kita lihat ada 2 pilihan, cut and paste upload dan single upload file. Jadi kalau kita pilih cut and paste upload, kita copy paste di sini artikel yang kita cek. Sedangkan single upload file, kita mengupload file. Kita coba saja, kita cek. Ini salah satu artikel yang lama yang bimbingan saya. Kemudian kita pilih filenya. Kemudian pilih file upload seperti itu. Kita tunggu upload selesai.
Setelah kita tunggu beberapa, tergantung kecepatan internet kita ini, kemudian kita confirm. Ya, selesai, return to assignment list. Maka di sini di login mahasiswa ini bisa dilihat processing statusnya. Proses pengecekan ini 5 sampai dengan 20 menit, tergantung banyak dokumen, lembaran dokumennya. Seperti dilihat di sini bahwa mahasiswa tidak dapat lagi mensubmit artikel pada assignment ini. Dia tombol birunya aktif untuk revision 1 dan revision 2. Kita refresh lagi. Tunggu, nah hasilnya 26%. Nah, mahasiswa otomatis bisa lihat, ini adalah login mahasiswa yang bisa lihat ya. Dia bisa view di sini. Dia bisa lihat bagian mana saja yang yang persentase yang 26% itu. Mahasiswa bisa download, klik download, format PDF, digital receipt, ya bisa format PDF saja, seperti itu. Otomatis dia disimpan dan mahasiswa bisa lihat hasil yang perlu, hasil cek similarity-nya dan yang perlu diperbaiki. Kemudian setelah diperbaiki, mahasiswa dapat submit lagi pada artikel assignment ke revisi 1. Kemudian jika ada perbaikan lagi sampai revisi yang kedua. Seperti itu. Demikianlah tutorial penggunaan Turnitin untuk Civitas Akademika Universitas Bina Dharma. Semoga membantu. Jika ada pertanyaan dapat menghubungi kami di Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.